Setelah kita melakukan plotting menggunakan remote control, selanjutnya kita akan melakukan plotting menggunakan drone, di mana kita akan mengoperasikan secara manual penerbangan drone untuk memberikan batasan atau titik plotting dari area yang akan kita lakukan pengoperasian. Oke. Pastikan ya, yang pertama itu untuk remote-nya ini telah terhubung dengan drone-nya. Lanjut kita langsung memulai operasi. Nah, di sini kita zoom sedikit untuk mengetahui persis di mana kita. Selanjutnya masuk ke operasi atau cara operasi. Kita pilih operasi medan. Nah, di sini kita pilih blok tanah yang baru ditambahkan. Nah, untuk kendalinya itu kita menggunakan drone ya. Oke, langsung saja kita arming. Kita arming terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan take off secara manual ya. Jadi kehati-hatian harus ditingkatkan. Kita terbangkan tinggi saja sampai dengan melewati obstacle yang ada. Lanjut kita arahkan ke titik yang pertama. Sini untuk titik pertama saya mulai dari sebelah kiri ya. Dari sini. Lalu kita pilih dotting. Lanjut kita arahkan sampai mana batas lahan kita. Oke. Lanjut di dotting kembali. Kita geserkan juga. Jadi kita beri titik ya di mana batas-batas lahan kita. Oke. Untuk pemberian dotting atau titik ini minimal 4 ya, jangan sampai kurang. Nah, lalu kita simpan. Di sini kita beri nama untuk lahannya. Ini misal kita tulis lahan cabai juga. Nah, setelah tersimpan lalu kita kembalikan ke home point dan lakukan landing ya secara perlahan. Oke, jadi seperti itu cara untuk memplotting atau memberikan batasan pada area lahan kita menggunakan drone. Setelah kita mapping menggunakan drone, selanjutnya kita setting parameternya. Kita edit parameter. Nah, di sini sama ya seperti parameter-parameter sebelumnya. Kita mulai dari spasi baris operasinya, itu untuk spasi antar rute, antar barisnya itu berapa meter, lalu spasi jarak amannya. Nah, di sini juga apabila dari batas lahan kita ada hambatan atau ada obstacle, itu bisa kita kecilkan rutenya, bisa secara keseluruhan ataupun secara tunggal atau hanya satu sisi seperti itu. Selanjutnya ada di sini kita pilih juga nih jenis rute penerbangannya. Bisa tidak menyapu tepi, artinya dia hanya rute utamanya saja. Lalu ada yang menyapu tepi, jadi rute utama ditambah dengan rute sekeliling lahan gitu. Lalu ada hanya menyapu tepi, jadi hanya sekeliling lahannya saja. Nah, untuk parameter operasinya di sini kita pilih juga nih untuk mode penyemprotannya, apakah fiksasi atau kecepatan acak. Jadi untuk fiksasi ini dia akan menyemprot secara stabil ya, konstan gitu. Kalau untuk kecepatan acak ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misal untuk ukuran lahan 2
hektar itu butuh berapa liter, jadi sudah sesuai seperti itu. Nah, di sini kita ada juga kecepatan penerbangan. Jadi untuk kecepatan penerbangannya itu kita bisa setting mulai dari 0,3 sampai dengan batas yang telah kita tentukan. Oke. Selanjutnya ada tinggi pertanaman relatif. Jadi ini tinggi dari ground sampai dengan tingginya drone gitu. Itu kan relatif ya, tergantung dengan usia tanaman berapa meternya. Jadi kita bisa atur juga di sini. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pojok kanan atas ini yang berbentuk roda gigi untuk mengatur parameter penerbangannya. Nah, di sini untuk ketinggian kontrol manualnya ini saya sarankan sih di otomatis ya. Jadi untuk ketika take off dan landing itu kita masih bisa sesuaikan ketinggiannya apabila dirasa masih kurang cukup seperti itu. Nah, lalu untuk arah kepala mesin ini kalau misal kita pakai tipe sprayer yang bukan mist ya, jadi kita bisa atur. Lalu cara berbelok, di sini ada cara berbelok sudut lurus, cara berbelok berbentuk U, dan belok rutin. Perbedaannya apa sih untuk sudut lurus ini? Jadi dia beloknya itu kaku ya, jadi seperti langsung maju, kiri, mundur seperti itu. Apabila yang U dia langsung bermanuver, maju langsung belok kiri gitu. Untuk belok rutin dia sama. Nah, lalu untuk sensor penguncian lengan ini saya sarankan dinyalakan ya. Jadi kita tahu apakah pengunciannya pada bagian arm atau lengan ini sudah bagus apa belum. Selanjutnya ada ketinggian lepas landas dan kembali. Ini tuh untuk ketinggian dari take off dan landing dari home point menuju ke start point gitu. Jadi kita atur mungkin di 10 meter ya supaya obstacle-obstacle yang ada di sekitar kita itu bisa terlewati. Nah, lalu ada kecepatan lepas landas dan kembali. Nah, ini untuk speednya ya, speed untuk take off dan landingnya itu di berapa. Lalu di sini ada jarak penerbangan terjauh. Ini untuk maksimalnya ada di 2000 meter atau 2 kilo. Jadi drone ini mampu terbang sejauh kurang lebih 2000 meter. Nah, untuk ke tinggi penerbangan tertingginya ini kita bisa setting ya. Kalau misal menurut peraturan perundang-undangan sih untuk Spukta atau drone ini di 120 meter maksimal. Tapi kan ya untuk drone pertanian ini mungkin di 25 meter saja sudah cukup. Lalu kecepatan maksimumnya, ini kecepatan maksimum dari drone kita setting di 7 meter per detik aja. Jadi supaya ibarat itu jarak 7 meter itu dia dapat bergerak secara 1 detik. Jadi untuk safety kita, jarak antara drone dengan pilot itu minimal di 10 meter gitu. Supaya dia masih safety gitu apabila dia salah orientasi atau apa. Nah, untuk menaikkan akhir dari rute penerbangan ini dinyalakan juga supaya nanti ketika dia sudah di endpoint dia akan naik dulu hovering lalu kembali ke home point gitu. Nah, ini tinggi untuk menaikkan akhir rute penerbangan ini kita setting di maksimal 5 meter, jadi dia akan nambah naik sejauh 5 meter gitu. Nah, untuk melanjutkan operasi setelah kehilangan kontak ini harus diaktifkan ya. Jadi ketika kehilangan kontak dengan remote gitu, antara remote dengan drone, dia masih melanjutkan operasi. Jadi masih melanjutkan penyemprotan atau pemupukan, tidak hovering di tempat seperti itu. Nah, lalu di sini ada aksi selesai operasi. Di sini ada 2 pilihan ya. Ada melayang atau kita sebut hovering, sama penerbangan kembali atau kita sebut take home gitu. Jadi dia apakah kita pilih untuk tetap di atas atau misal kembali ke home point. Nah, untuk saklar lampu sorot kita nyalakan juga. Lalu ada perlindungan pemutusan obat. Ini artinya itu ketika fertilizernya itu habis, apa sih yang akan drone ini lakukan gitu kan? Apakah menutup, melayang, atau penerbangan kembali? Nah, untuk menutup ini artinya drone tidak akan melakukan penyemprotan lagi gitu. Lalu untuk melayang, jadi dia akan ketika
fertilizer habis, dia akan hovering di tempat. Ataupun kita pilih penerbangan kembali, jadi dia akan kembali ke home point seperti itu. Selanjutnya ada perlindungan invalid ketika jarak jauh. Di sini ada dua pilihan, ada melayang dan penerbangan kembali. Jadi ketika antara drone dengan RC ini terputus sinyalnya, dia ada dua pilihan, apakah kembali ke home point atau hovering seperti itu. Selanjutnya ada pengaturan semprotan. Nah, ini jika kita melakukan penyemprotan menggunakan fertilizer, kita bisa setting nih mode kepalanya bisa ganda atau empat-empatnya dinyalakan, karena kan untuk drone GD25 ini dia memiliki 4 sprayer ya, jadi bisa hanya 2 atau bisa keempatnya. Lalu untuk selanjutnya ini ada saklar 4 semprot, buka ganda otomatis atau dalam kurung sesuai arah operasi atau terbuka penuh. Nah, ini perbedaannya, kalau untuk terbuka otomatis dia hanya pada rutenya saja, jadi ketika rute lurus dia akan menyemprot, lalu ketika bergeser ke rute sebelah dia tidak akan menyemprot. Nah, berbeda dengan yang terbuka penuh. Apabila memilih yang terbuka penuh, dia akan full menyemprot, baik itu mengikuti rute ataupun ketika berpindah rute seperti itu. Oke. Di sini juga ada jenis pemutusan obat berdasarkan pengukuran debit atau mode penimbangan atau pengukuran level cairan seperti itu. Oke, itu untuk parameter-parameter yang harus kita pahami dalam melakukan setting, baik menggunakan drone, plot menggunakan drone atau plot menggunakan RC ataupun plot menggunakan mapping yang sudah tertera di RC seperti itu. Oke. Jadi setelah kita mengatur parameter-parameternya, kita klik yang mengunggah rute penerbangan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini juga kan ada konfirmasi penerbangan ya, seperti ketinggian lepas landas atau kembalinya. Jadi ketinggian take off dan landingnya ini kita dikonfirmasi ulang mau berapa gitu. Lanjut ada kecepatannya juga, kita harus mengkonfirmasi ulang untuk take off landingnya itu kecepatannya di berapa. Lalu ada perlindungan pemutusan obat, jadi ketika fertilizernya habis, tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, setelah itu kita geser atau slide ke kanan untuk memulai eksekusi. Nah, maka drone akan otomatis menyala, arming, lalu naik sampai dengan ketinggian yang telah kita tentukan. Nah, dia menuju ke start point. Di sini juga kita sebagai pilot harus memperhatikan ya, apabila ada kendala atau apa, kita harus sigap dengan remote kita gitu. Jadi jangan sampai Nah, dia sedang hovering karena sudah selesai melakukan operasi, maka dia akan naik kembali kurang lebih di 10 meter, lalu akan menghadap kembali ke home point. Nah, dia akan kembali otomatis ke home point. Dan akan mendarat secara otomatis. Nah, di sini juga kita perlu karena terkadang di sini terus standby tangan kita di remote. Oke. Nah, setelah drone mendarat, di sini akan muncul informasi penerbangan mulai dari durasi, lanjut ada luas operasionalnya, ada jumlah penggunaan obat atau fertilizernya. Nah, di sini kita ada informasinya semua seperti itu. Nah, kita konfirmasi selesai.